acara ngobrol kita di podcast Silaban. Kali ini aku bersama teman kita, panggil Bang Jansen Nenggolan. Bang Jansen ya, Ya, gimana boleh. kabar Bang? Puji Sehat? Tuhan, baik. Baik ya. Ya, ini masih makin gemuk ini. Gimana Natal tahun baru? Lancar semua? Puji Tuhan, lancar. Lancar ya. Walaupun agak lelah ya. Tapi masih dinikmati lah. Oh, pasti Berkat dinikmati. Tuhan semua itu ya. Pasti dinikmati. Iya. Kita langsung aja nih Bang Jansen. Ah, Masalah soal pelayanan gitu kan. ya, gimana itu? Topiknya kita bahas soal kata, tanda petik lah, mendengar suara Tuhan. Ya, Oke, kasus ini sering saya dengar di tempat pelayanan sekitar aku lah dulu bilang ya. Eh, Teman-teman kita mungkin ada oknum beberapa yang menyalahgunakan kata mendengar suara Tuhan ini. Tapi dari Bang Jansen dulu nih, ada nggak kasus-kasus teman-teman kita sepelayanan di sekitar Bang Jansen soal mendengar suara Tuhan ini? oh, kalau mendengar suara Tuhan, Ah. jadi kasusnya itu ada banyak kasusnya. Jadi Banyak. ada kasus yang kocak, ada Lucu. kasus yang konyol, bahkan ada yang serius gitu. Oh, ada ya? Jadi kita disclaimer dulu ya untuk Iya. teman-teman bahwa suara Tuhan itu pemberian Tuhan gitu. Ya, Jadi betul. itu sifatnya absolutely Ya. gitu. Jadi kalaupun ada yang melenceng, nah ini saya disclaimer lagi, saya nggak Ya. judge siapa-siapa, tapi memang itu ada yang terjadi. Ya. Jadi dipahami dulu bahwa itu benar atau tidaknya. Memang firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Ya. Saya nggak bilang Tuhan nggak ngomong lagi, Tuhan masih ngomong sampai hari ini gitu dia. Pasti. Jadi ini ada satu cerita di mana ada teman. Ya, teman. Ada satu cerita teman waktu kuliah dulu ya. Jadi tentang suara Tuhan ini, Iya, kata Tuhan gitu Iya, ya. betul. Jadi ada satu teman wanita. Ah, Kemudian dia suka dengan seorang laki-laki gitu. Jadi Iya. mungkin sudah jatuh cinta lah ya, anak-anak muda ya, bahasanya udah baper gitu. Ah, Si abang ini kebetulan dia ya bisa main musik, dia bisa pimpin pujian. Dari segi skill oke lah gitu. Oke Jadi lah, orang oke, yang oke. disanjung-sanjung waktu Oke itu ya. lah. Jadi waktu dia disanjung-sanjung, orang lain menyanjungnya, tapi si perempuan ini diam-diam menyukai. Si pria ini. Nah, si pria ini nggak sadar. Oh, nggak sadar. Si pria ini nggak sadar bahwa si perempuan ini suka sama dia. Ada perasaan gitu ya. Iya, Tapi iya. diam-diam memang dia menyimpan perasaan itu, pelan-pelan curi-curi pandang, Iya, betul. pelan-pelan ambil kesempatan lah gitu ya, bisa duduk sama, bisa foto sama di event-event tertentu. Tapi si pria ini ya is okay, biasa aja, Biasa seperti aja. teman biasa aja, gitu, layaknya teman biasa. Tapi satu kali, nah di kampus itu ada peraturan bahwa kalau kamu menyukai Seseorang. temanmu, gitu, lawan jenismu, bersuka dalam arti sudah punya perasaan saling cinta gitu ya, menyayangi gitu. Jadi doakan saja gitu. Iya, Jadi bisa. doakan aja. Jadi kalau Tuhan bilang nanti kalau entah bagaimana, pokoknya doakan aja dulu. Kalau Tuhan memang bilang dia itu jadi, pasti jadi itu gitu ya. Di satu ketika si perempuan ini udah nggak tahan lagi, dia selalu doakan, lalu dia udah nggak tahan lagi dengan perasaannya itu kepada si pria ini. Kemudian nggak bisa lagi. Kalau mau ditembak kan, bang aku suka samamu itu. Oh, di Indonesia itu tabu lah ya kan? Ya tabu lah itu. Perempuan yang nembak cowok. Iya gitu kan. Jadi sampai satu kali dia dekat lah sama si laki-laki ini, si pria ini. Ada di satu part atau di satu momen mereka bersama lah berdua dan orang lain jauh dari mereka. Nah, kemudian dia tanya lah. Si perempuan ini tanya, "Bang, kira-kira wanita idamanmu itu bagaimana? Yang mau jadi pasangan?" Ya dikasih tahu lah sama si cowok ini. Maunya yang bagaimana? Dikasih tahu detail. Lalu mungkin karena nggak tahannya lagi si wanita ini dia bilang gini, "Tapi saya sudah berdoa loh bang, untukmu." Jadi kata berdoa untukmu ini kan ya si pria ini masih netral gitu ya. Didoakan untuk saya didoakan
sehat, doakan dapat berkat. Itu kan wajar ya. Iya, wajar, Umum wajar, ya, ya. umum. Lalu saya berdoa apa untuk abang. Sebenarnya saya punya perasaan untuk abang. Makanya saya harus doakan. Kemudian lalu dia bilang gini, sampai satu kali saya berdoa, saya dengar Tuhan bilang, Tuhan berkata. abang orangnya. Oh iya. Memang abang orangnya yang ditentukan untukku gitu. Gitu ya. Jadi waktu mendengar perkataan itu si pria ini Tersanjung lah ya. ya merasakan, yo hebat kali Tuhan ya gitu ya. Iya, iya. Tapi dia nggak terima konfirmasi apa-apa dari Tuhan gitu. Nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda, Iya, nggak ada tanda-tanda bahwa si pria ini pun memang berdoa, tapi nggak berdoa khusus Sama bahwa si dia. perempuan ini gitu. Tapi Iya, dia berdoa, Tuhan kasih aku juga anak Tuhan gitu. Iya. Nah, sering berjalannya waktu si pria ini cuman ya dia tanggapin biasa aja. Saya juga harus berdoa, nanti saya harus ketemu juga suara Tuhan Iya, gitulah. iya. Nah, sampai beberapa tahun kemudian memang si pria nggak kasih jawaban, aku juga suka samamu atau aku mau samamu gitu. Oh. Ya, sebenarnya kan secara tidak langsung si wanita ini udah tembak Udah gitu ya. nembak lah itu. Cuman si pria ini ya oke, jalan seperti biasa. Sampai memang dia memang menunggu kata Tuhan yang sungguh-sungguh sama dia gitu. Tunggu ada konfirmasi Si lah. pria ini nggak percaya Iya. ya bahwa itu memang kata Tuhan sama dia. Nah, setelah beberapa tahun kemudian selesai perkuliahan, sudah wisuda ini. Sudah berpisah daerah gitu ya. Satu di benua mana, satu di benua mana gitu ya. Tiba-tiba kelihatan sama si pria ini bahwa dia sudah punya pasangan. Si cewek ini sudah punya pasangan, sudah punya pacar. Jadi konten-konten romantis mereka juga sudah ada gitu kan. Lalu si pria ini dia bilang gini, "Duh, katanya suara Tuhan." Kalau memang suara Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia pasti tunggu. Iya, betul. Karena itu pasti kan. Jadi mulai saat itu si pria ini bilang, kalau ada wanita yang bilang, Tuhan bilang kamu jadi pasanganku, saya nggak mulai percaya lagi ini. Nah itu dia, itu satu kasus tentang ada orang yang menyukai. Jadi kasus-kasus apa namanya ya, mengatasnamakan suara Tuhan. Iya. Ini saya pikir ini banyak hal yang konyol di dalamnya. Kalau dia sembarang menerima dengan gimana ya, langsung bulat-bulat gitu. Sebenarnya kalau Tuhan ngomong, dia harus pahami, dia harus uji lagi kebenarannya betul atau tidak. Kadang-kadang kan sugesti ya. Iya. Satu kali ada ini lagi doa Ada ini. lagi nih. Ada ceritanya nih, Cerita ada kedua lagi nih. berdoa ini. Jadi hari itu lagi berdoa, biasalah kan doa pagi bersama dengan teman-teman. Jadi satu kali lagi berdoa bersama-sama, tiba-tiba si WL bilang gini, mari kita tenangkan diri sejenak, kita dengar apa kata Tuhan bagi kita hari ini gitu. Nah, saking malunya dia kalau dibilang, karena kan teman-temannya yang lain sudah punya pengalaman bahwa Tuhan pernah bilang ini, Tuhan pernah bilang ini. Nah, satu anak ini dia bilang gini, waktu ditanya sama si WL setelah ibadah, Tuhan bilang apa samamu? Waktu dia berdoa memang waktu itu teduh semua kan, gak ada yang ngomong, semua diam mendengarkan. Tiba-tiba waktu mendengarkan itu lewat yang namanya tukang bubur pagi-pagi. Teng bubur. Oh, lewat pagi-pagi. Bubur gitu ya. Jadi si anak ini dia bilang gini waktu ditanya sama si WL, apa yang kamu dengarkan suara Tuhan hari ini? Apa yang kamu dengarkan? Dia lama menjawab, kemudian dia bilang gini, saya dengar Tuhan bilang bubur. Lalu si WL ini dia dengan senangnya dia bilang gini, kalau begitu tukang bubur itu harus dipanggil. Iya, kita harus mungkin Tuhan suruh kita memberkati tukang bubur itu. Gitu. Lalu akhirnya dia pergi panggil tukang bubur itu. Akhirnya semua yang doa itu makan bubur. Jadi ada temannya juga bilang gini waktu sambil makan bubur, kalau gitu kawan, jangan cuman bubur, besok bakso lewat bilang Tuhan bilang bakso juga gitu. Nah, jadi hal-hal yang ini kan lucu kan. Lucunya itu ya satu sisi memang memberkati ya suara Tuhan ya. Dapat bubur ya. Tapi dengan cara kayak tipu-tipu lah itu. Nah itu dia. Jadi sekali lagi teman-teman, ini disclaimer, saya nggak menjudge, tapi ini memang fakta, memang pernah terjadi. Real story ya. Real story bahwa ada pernah kasus-kasus seperti itu. Kalau yang serius juga ada kok waktu itu tentang kerasukan.
Ini saya sendiri mengalami dengan orang tua rohani saya ya, bapak rohani saya. Waktu itu melayani orang yang kerasukan gitu. Jadi yang kerasukan ini kami nggak kenal entah siapa, tiba-tiba saya diajak tengah malam berdoa ke sana. Rumahnya? Ke rumah yang kerasukan. Kerasukan. Bukan rumah yang kerasukan, ini rumah dari saudaranya yang kerasukan. Entah saudara bagaimana saya lupa. Tapi bukan saudara kandung gitulah. Iya. Lalu dibawa ke sana kerasukan. Nah, si perempuan ini sudah, bayangkanlah sudah minum racun rumput, dimasukkan pipet di dalam plastik itu. Jadi diminum kayak minum es. Kayak minum es cekek ya kalau di Medan namanya ya. Jadi waktu dia udah minum itu mulai sore. Lalu udah kerasukan, dia udah manifestasi segala macam. Lalu kami pergi datang ke sana berdoa. Selesai berdoa itu selesai, dia muntah, itu baunya luar biasa baunya. Iyalah ya bau itu. Jadi waktu kami duduk setelah mendoakan itu ya biasalah kan, namanya tamu kan dikasih teh ya, waktu itu teh masih panas. Karena itu tengah malam, saya besok harus pergi ada kegiatan lagi, saya minum cepat-cepat. Saya bilang sama bapak, Pak, kayaknya kita udah pulang lah, udah bisa pulang, saya besok masuk pagi. Lalu beliau bilang, tunggu, ada yang diingatkan sama saya gitu. Lalu beliau bilang gini sama yang suami yang kesurupan. Dia bilang, kamu percaya saya hamba Tuhan? Ya. Jadi saya diingatkan bahwa masih ada masih ada jimat-jimat atau bagaimana di rumah itu. Jadi Tuhan ingatkan saya itu. Ya kalau kamu mau terbuka, ya kamu pasti dipulihkan. Tapi kalau kamu nggak mau terbuka, ya kamu nggak dipulihkan. Nah, karena demikian pembicaraan itu, lalu si suami yang kesurupan tadi yang pertama itu dia keluarkan. Ada kain, ada ulos, di dalamnya itu sudah ada kayak tulisan-tulisan gitu ya. Lalu ada rambut di dalamnya, lalu itu diserahkan. Kemudian didoakan, nah, bapak ini kerasukan lalu beres gitu, selesai. Setelah itu dikasih lagi minum. Karena itu kan udah capek kan gitu ya, dikasih minum sama tuan rumah. Saya kembali lagi, Pak ayo pulang Pak, gitu. Lalu bapak ini bilang, enggak, tunggu masih ada lagi gitu. Waktu dia bilang itu, dia bilang gini, bapak itu bilang gini, saya nggak akan pulang karena masih ada satu lagi. Sebelum kalian mau kasih itu, kalau kalian nggak mau kasih itu, oke saya pulang. Ya kan, berarti kalian sudah siap tanggung resikonya dan segala macam. Lalu dikasih yang suami istri yang punya rumah ini, bukan yang kerasukan yang dua tadi, yang suami istri lalu dia lihatan, gitu ya, kasih kode gitu loh. Kemudian ya diambil lah sama istrinya dari lemari, keluarkan lagi, ada satu jimat ya, di satu ulos kecil, lalu satu lagi anaknya itu pakai tali pinggang yang benang 3 warna, gitu. Lalu dilepaskan, ditaruh ke situ, kemudian didoakan, selesai beres lah. Ada mungkin sampai jam 4 pagi atau jam 5 pagi waktu itu. Lama kali ya? Dari jam 1 malam. Wow. Nah itu dia. Jadi, nah saya belajar dari situ waktu Bapak rohani saya bilang gini, Tuhan ingatkan saya. Nah saya percaya gini, kalau memang Tuhan yang ingatkan, itu memang benar terjadi dan itu ada. Gitu, ya. Sekalipun waktu itu saya gelisah, karena saya memang harus masuk pagi gitu ya. Jam 7 saya harus berangkat. Jadi memang malam itu malam yang panjang kali gitu ya. Pertempuran lah ya. Pertempuran gitu. Tapi saya rasa memang itu benar suara Tuhan. Dan memang terbukti bahwa ada barangnya di rumah itu. Ada kasusnya di rumah itu. Itu dia. Jadi zaman ini sekarang banyak orang yang ngata-ngatain suara Tuhan. Iya, dikit-dikit suara Tuhan gitu. Dikit-dikit Tuhan bilang segini, Tuhan bilang ini gitu ya. Ada satu kasus gini loh, ada satu teman. Nah, ini yang agak-agak lucunya lain ya. Ini ada cerita lain ya. Ini cerita ini orangnya B gitulah sebutlah namanya ya. Kemudian dia sekolah di satu tempat. Lalu dia tahulah si gurunya ini bukan guru biasa, ini kepala sekolahnya gitu loh. Jadi kepala sekolahnya ini sedang sakit gitu ya. Mungkin dia lihat di media sosial ada postingan bahwa bapak ini sedang sakit. Lalu dia pun memang terlambat melihatnya. Bapak itu sakitnya Senin, kemudian sudah pulang Jumat pagi. Udah balik ke rumah. Sudah pulang ke rumah, sudah boleh pulang ke rumah. Cuman si teman-teman yang tadi ini, dia lihatnya itu Jumat sore.
Jadi Oh. terlambat, istilahnya terlambat berita Iya, lah. iya, iya, iya. Tapi dia telepon loh si bapak ini. Salam Pak, ya saya dengar bapak masuk rumah sakit Pak. Oh ya, kemarin saya udah pulang tadi pagi, gitu. Oh, boleh nggak Pak saya datang ke rumah jenguk? Oh iya boleh. Boleh. Nah, tapi besok ya Pak, saya besok baru bisanya. Oke, Heeh, nggak apa-apa. Saya ada pekerjaan jam 6 sore. heeh. Tolong kalau mau datang sebelumnya lah gitu. Iya, iya. Saya di rumah kok gitu. Lalu jam 9 pagi dia sudah minta alamat bapak ini. Pak, share Oh, lokasi. oke. Share lokasi. Baru sudah di-share lokasi. Heeh. Kemudian dia pergi eh ada jam 11, mungkin jam 11 atau jam 1. Tadi jam 9 pagi ya, jam 11. Kemudian jam 1 siang si bapak ini chat lagi. Kamu sudah di mana? Gitu. Heeh. Nah, lalu dia bilang gini, sebentar Pak, saya lagi cari buah. Heeh. Ya kan? Saya lagi cari buah Pak. Untuk si bapak ini lihat Ya. ya. Sebentar ya Pak, saya lagi cari buah. Oke. Kemudian sampai jam 3 belum ketemu. Si bapak ini chat lagi. Chat lagi. Kamu sudah di mana? Kok lama kali? Iya. Ya maaf Pak, ini agak susah. Maps-nya. Ojolnya gitu. Heeh. Agak gimana ya? Memang apa ya? Jalan ke rumah si bapak ini Agak susah memang. agak susah. Lalu waktu dia masuk, dia di chat jam 3 itu dia bilang, "Sudah di mana?" "Ini Pak agak susah tempatnya. Sebentar lagi Pak ya," gitu. Heeh. Jadi si bapak ini udah senang lah ya. Iya. Sudah mau datang Udah gitu. mau dekat nih. Ya gitu. Lalu jam 6, Heeh. sebelum jam 6, si bapak ini udah nunggu. Belum nampak juga si anak ini gitu. Jam 6. Lalu dia telepon lah. "Kamu di mana? Saya mau berangkat ini jam 6. Saya ada janji, saya ada pekerjaan ini jam 6." Kemudian datang si teman ini, dia bilang sama bapaknya, "Mohon maaf Pak, Tuhan bilang jangan hari ini, besok aja." Tuhan bilang. Bayangin orang yang sakit di-prank sama. Di-prank. Saya bingung, ini yang prank siapa gitu. Jadi kalau kita dengar kayak gini kan, kata Tuhan. Kata Tuhan. Saya pun kalau dengar ini mungkin gini, kalau saya lawan saya kualat sama Tuhan. Iya betul. Kalau nggak saya lawan, nanti saya, Aduh. waduh, kalau saya nggak lawan, berarti saya setuju dengan apa yang dia bilang. Heeh. Tapi kalau saya lawan, pasti saya kualat sama. Iya, betul. Lebih baik ya ikutin aja dulu deh gitu ya. Walaupun akhirnya kita jadi tertawa. Iya betul, betul, betul. Waduh, masa ya si Tuhan ngeprank orang sakit kan nggak mungkin ya. Itu ngada-ngada lah Nah ya. itu dia, jadi ngadang ya kelihatannya supaya gimana ya? Kelihatannya kan supaya hebat. Kayak rohani lah, kayak rohani. Gitu ya. Nah, itu Tapi dia. ngomong jarak tempat si cewek ini ke rumah bapak itu jauh nggak kira-kira? Oh jauh. Mungkin ada 1 jam nggak? nggak nyampe kalau Setengah 1 jam ada? Cuman setengah jam ada lah. Ada lah kalau naik motor gitu. Iya, naik sepeda motor ada setengah jam. Ada lah. Jadi kalau kita tadi udah janjiannya jam 9, Masa sampai jam 6 nggak Nah, nyampe-nyampe gitu loh? mau 2 kali 3 kali naik angkot putar balik pun itu Udah pasti nyampe kan? masih bisa. Ini gitu. sampai jam 6 dari jam 9 Itu pagi dia. nggak nyampe. Ada lagi satu lagi cerita yang Oh lucu. ini nih, ada lagi nih. Jadi ada di satu sekolahan, biasalah kelas ya. Iya. Ada ketua kelas, ada sekretaris kelas, ada bendara kelas. Heeh. Jadi ini si bendara kelas Cewek. Biasalah Oke. bendara cewek kan. Iya, pasti cewek. Jadi ada di kelas ini lagi ada satu guru yang mengajar. Heeh. Lagi ngajar lah. Iya. Kemudian ada satu lagi guru, dia bagian kesiswaannya. Iya. Kalau di sekolah apa sih namanya ini, kesiswaan gitulah. Iya, iya. Bidang kesiswaan. Kemudian dia masuk ke kantor guru. Kan di kantor guru kan biasa ada kopi, ada. Jadi Iya, bapak iya. ini nggak ngajar yang kesiswaan, lalu dia masuk ke kantor guru, lalu dia buat kopi lah gitu di situ. Pantry lah, bagian Pantry, pantry-nya ya. ya. Jadi waktu mau duduk, dilihat di atas meja ada buah. Buah ini bukan 1 2 lagi. Buah ini agak banyak, ada Berarti beberapa kayak jenis. parcel ya? Ya. Dibungkus kayak parcel. Ya, dibungkus bagus gitu lah, kayak kayak parcel ya gitu ya. Jadi diletakkan di atas meja, kemudian si bapak ini tanya, mungkin ini punya siswa karena lagi belajar jadi ditaruh dulu, nanti mau pulang dibawa gitu ya. Iya, Jadi si bapak ini nggak berani nyentuh. Heeh. Kemudian di fotonya si bapak ini foto bapak kesiswaan tadi, dia foto, dikirim sama ke grup. Bukan, ya dia kirim ke grup sama si siapa Bendahara sih itu? tadi? Si bendahara tadi. Heeh. Di tag namanya. Kemudian si bendahara balas lewat Japri.
Heeh. Di Japri lah panjang kali lebar. Heeh. Tahu cerita Japrinya, Pak? Dia Apa? bilang gini, "Pak, tadi pagi saya berdoa. Oh, is. Pagi-pagi waktu saya bangun, saya berdoa. Kemudian Tuhan ingatkan saya begini. Heeh. Tuhan bilang, perhatikan hamba-hambaku itu. Oh. Yang mengajar engkau itu. Ah. Khusus yang mengajar hari itu memang dia agak pilek badannya, agak demam gitu ya. Oh. Yang sedang mengajar, Yang sedang bukan mengajar. yang kesiswaan tadi. Oh, bukan. Bukan, yang sedang mengajar. Jadi perhatikan hambaku itu. Dia sudah lelah gitu ya. Lalu, dan perhatikan juga bapak kesiswaan itu. Dia sudah lelah berkeliling mengurusi siswa ya. Ya, masalah mahasiswa, masalah siswa, masalah anak-anak itu semua kan diurus kan. Iya. Jadi kemudian ya saking karena dengar suara Tuhan katanya gitu ya. Kemudian ya dia pergilah. Apa yang bisa kubuat? Pergilah beli buah. Pergilah beli buah. Saudara bayangkan ya, sekolah rumahnya di satu tempat. Kemudian sekolah ke tempat buah ini, dari antara rumahnya si bendahara ini ke tempat beli buah, sebenarnya sekolah udah di tengah-tengah. Dia lalui sekolah ini lagi. Oh, dilewati sekolah. Dia harus lalui. Kenapa alasannya dia beli buah di situ? Karena dia bilang gini, saya dengar suara Tuhan, ada satu tukang buah di sana, perlu untuk diberkati. Untuk diberkati, gitu ya. Lu kita, saya terharu nih kalau dengarnya ini. Oh, dikit-dikit suara Tuhan ya? Iya, jadi dia berjalan atas dasar suara Tuhan, katanya. Katanya. Setelah dia pergi beli buah dan segala macam beres, baru dia pergilah ke sekolahan. Ya, itu makanya diletakkannya di situ. Jadi kesimpulan dari cerita ini bahwa dia beli buah untuk si bapak kesiswaan. Bukan, bapak yang sedang mengajar dan bapak kesiswaan ini. Bahwa mereka berdua ini sudah lelah. Perhatikan hambaku itu kan, itu tadi perkataannya. Tapi buahnya satu parsel aja, satu parsel ya. Berbagilah gitu kan. Ya. Jadi ini cerita si bapak kesiswaan ini loh yang ceritakan sama saya. Dia cerita langsung. Ya kami lagi duduk-duduk di coffee shop gitu deh, kemudian cerita tentang ya begini-begini gitu. Saya pun bingung, tapi mau dilawan nanti dianggap rasis atau gimana gitu ya. Oke, lanjutkan ceritanya. Kemudian dia cerita gini, si bapak ini bilang, waktu dia cerita seperti itu, Tuhan yang bilang perhatikan hambaku. Saya cuma bilang sama bapak kesiswaan ini, terharu ya. Gitu. Iya, betul. Terharu, Pak, saya hamba Tuhan juga loh Pak gitu. Belum pernah ada orang bilang, perhatikan hambaku si Jansen itu. Gitu. Pak, saya terharu. Iya, betul. Saya dengar cerita ini terharu. Iyalah. Sedetail itu Tuhan mengasihi bapak ini gitu ya. Dengan cara memperingatkan satu anak siswanya, kemudian beli buah dan segala macam. Jadi, ya itu menurutmu katanya. Kata si bapak kesiswaan tadi, dia bilang, itu kan menurutmu. Dengar ceritanya sampai akhir. Lalu dia bilang, diceritakan dia bilang gini. Jadi buah itu jadi nggak dikasih? Sudah dimakan sama mereka, sama bapak guru yang dua ini. Dimakan di... Ya berbagilah. Di sekolah itu? Kalaupun ada yang di situ udah dimakan. Tapi ya mungkin ada lebih, dibawa pulang lah gitu ya. Iya. Jadi sudah habis ini. Kemudian si bapak kesiswaan ini cerita. Kalau jangan sampai situ aja ceritanya. Dia ceritanya sampai akhir. Dia bilang gini, dengar lanjutan ceritanya. Lanjutan ceritanya bahwa di grup kelas WhatsApp. Ya, ada bapak guru ini yang dua-duanya ada. Bukan, yang kesiswaan aja ada di dalam. Karena dia kan koordinator juga kan. Istilahnya wali kelas di situ. Kemudian di grup kelas si bendahara buat pengumuman gini, tolong teman-teman yang belum membayar uang kas kelas. Itu setelah beberapa hari ke depan lah ya. Ya. Tolong buat teman-teman yang belum membayar uang kas kelas. Disebutlah nama-namanya siapa yang belum bayar kan gitu kan. Keuangan kita sedang minus karena beberapa hari yang lalu saya harus beli buah untuk kedua guru kita. Iya. Disebutlah namanya gurunya. Jadi si bapak kesiswaan ini merasa bahwa namanya tersebut di situ. Kemarin kau bilang sama aku bahwa ini Tuhan yang bilang. Iya, kenapa kalau memang Tuhan yang bilang, kenapa kau pakai uang kas kelas? Kan gitu kan. Harusnya pakai uangmu. Iya. Jadi, saya merasa berdosa dengan ini. Ternyata saya makan uang anak-anak ini. Kan gitu kan. Malu kali itu ya. Jadi,
Saya bilang, jadi gimana Pak menurut Bapak? Tuhan merugikan Bapak atau Tuhan baik sama? Kalau Tuhan tetap baik sama saya, tapi kalau si bendahara ini mengatasnamakan Tuhan sangat berbahaya. Salah itu Saya ya. merasa berdosa loh makan uang anak-anak. Iya. Bukan berarti saya nggak bisa beli buah. Iya. Tapi kan seharusnya kalau memang Tuhan bilang kamu memberkati dia, berarti uang pribadi dong. Iya. Bukan pakai uang kas kelas. Nah, itu terjadi teman-teman. Saya pikir ini memang luar biasa parah. Iya parah ya. Parah. Banyak kali kasus-kasus dengar suara Tuhan itu Banyak ya. sekali. Nah, jadi kelemahan kita memang orang Kristen, orang percaya pada umumnya, sikit-sikit klaim apa kata Tuhan, apa kata Tuhan gitu. Sementara ya nggak salah kita Nggak mengklaim salah. itu, cuman kita pun harus turut apa kata Tuhan. Kalau Tuhan kasih satu perintah, pasti ada janji di dalamnya. Iya, Kalau betul. Tuhan kasih satu janji, ada perintah juga di dalamnya. Jadi kita ini jadi latah ya sikit-sikit apa kata Tuhan. Apa Dikit-dikit kata- saya dengar suara Tuhan. ini dia. Ini suara Jadi- Tuhan. Saya nggak menyalahkan teman-teman yang lain yang ya pada umumnya ya gerakan karismatik Pantekosta. Iya. Karena saya juga orang karismatik Karismatik. Pantekosta loh gitu. Jadi dia juga orang karismatik Pantekosta. Jadi kami sudah biasa dalam hal ini Iya, sebenarnya. Hanya memang ada oknum. Ini oknum ya. Ini Yang- ada oknum yang supaya kelihatan rohani. Rohaniku lebih hebat loh. Tuhan ngomong sama aku. Nanti saya naik ke lantai 2. Tuhan udah ngomong lain. Naik ke lantai 3. Cepat kali konfirmasi dari Iya. Tuhan. Kan gitu kan. Secepat itu. Jadi dan it's okay, bagi saya nggak salah kalau secepat itu, tapi kebenarannya diuji dulu. Gitu. Iya, harus diuji. Kadang-kadang kan sedikit-sedikit suara Tuhan, padahal suara sugestinya. Iya. Ngada-ngada aja itu kebanyakan. Supaya kelihatan benar. Nah itu dia. Jadi hati-hati teman-teman Iya, dengan betul. yang seperti ini, dengan kata-kata suara Tuhan. Nanti harus ditelaah dulu, harus dipisahkan memang ini suara Tuhan atau keinginanku sendiri, gitu dia. Iya, betul. Aku kasusku ada satu. Ada gimana itu? Tapi hampir sama kayak kasus Jansen juga kan, masalah cewek. Ini nih di sebuah komsel lah ya. Di sebuah komsel. Ini cewek ini di atas umur aku. Pada saat itu di waktu itu umur si cewek ini aku manggil kakak lah. Kayaknya udah 32, 33 gitu. Aku di bawahnya mungkin 2 tahun, 3 tahun. Jadi suatu saat komsel kami. Komsel kan nggak rame, di bawah 20 orang lah kan. Si cewek ini pendoa di gereja. Pendoa atau pendoa syafaat itulah bagian dia pelayanan gitulah. Pendoa lah dia. Baru suatu saat komsel lah kami. Terus di komsel ini kan kebanyakan anak gadis dan anak lajang. Cowok. Dan usia-usia yang udah memang usia dewasa. Di atas 20, 22, 23, 25, 28 gitu. Jadi beberapa teman-teman kita ini, kita kan nggak tahu lah status masing-masing ya. Dan aku pun nggak tanya satu-satu. Kamu jomblo? Ada cewek misalnya umur 22. Kamu jomblo deh? Kamu jomblo? Enggak lah. Walaupun kita satu komsel ya. Nggak tahu kita status mereka. Privasi lah ya. Saya tanya, nggak tahu kan. Suatu saat komsel, siaplah komsel. Setelah udah amen, 2 penutup, biasa kan ada makan snack-snack gitu kan. Masih di situ kami semua. Satu komsel itu, makan-makan, kue gitu kan, minum gitu. Tiba-tiba ngomong lah si cewek ini, si kakak pendosa Fat ini. Dibilangnya lah langsung sama salah satu cowok yang hadir di situ. Lupa aku nggak usah sebut nama lah gitu. Bang, katanya. Aku udah berdoa. ini lucu guys. Dan aku udah puasa loh katanya. Aku udah puasa dalam 1 minggu terakhir ini, dan aku doa juga doa subuh katanya, subuh lah kan, sebelum ayam berkokok jam 3 jam 4 aku udah doa berapa hari. Kata Tuhan, aku dengar suara Tuhan, gitulah dibilangnya. Abang memang jodohku, abang lah yang terbaik katanya. Dan itu kami dengar satu komsel itu loh di situ. Kami dengar satu komsel itu. Terang-terangan ya. Iya, tapi konteksnya kan udah santai lah duduknya kan, udah sambil makan snack. Masa sih Kak, kami bilang gitu. Iya, kata Tuhan. Aku dengar suara Tuhan, abang inilah yang terbaik. Dialah jodohku. Dialah rokapku katanya gitu kan. Kayak gitu. Si cowok ini selama ini kami tanya, langsung konfirmasi. Gimana? Kamu suka gak sama gitu? Enggak lah.
Ada yang nyeletuk dari sana. Iya. Dari dapur. Woi, udah ada leknya itu, udah ada pacarnya itu. Jadi kira-kira kata Tuhan sama dia ini apa? Dia jadi pelakor gitu. Ribut aja itu gitu. Aduh. Jadi itulah lucu-lucu lah dengar. Sebenarnya kasus kayak gini nggak cuman di satu kasus, di kota lain pun pernah Iya. juga kejadian. Sebenarnya ini lagi fenomena sebenarnya ya. Iya. Gak usah gak usah cerita di gereja, tapi di luar gereja pun ini sedang terjadi. Iya, betul. Ada orang pebisnis pun mungkin dia ngomong seperti itu. Tuhan bilang sama aku akan naik terus, tidak akan turun. Gitu. Jadi sedikit-sedikit dia klaim. Sementara kan firman Tuhan bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman gitu. Jadi ada masa-masa di mana dia harus bergantung sama Tuhan, bahwa kalau sebenarnya dia terus naik, dia akan merasa bahwa dia hebat kan gitu. Nah itu dia. Lalu orang-orang yang ngomong-ngomong kayak gini itu dia kadang-kadang, ini tanggapan saya ya, kadang-kadang mereka menganggap bahwa supaya kelihatan lebih baik dari yang lainnya gitu dia. Jadi ya kan ada orang yang mengukur bahwa oh Tuhan ngomong sama dia, oh Tuhan, rohani kali nih. Ya secepat itu ya gitu. Itu dia. Lu bayangin lo yang udah ada pacarnya berani bilang gitu. Kamu jodohku. Sebenarnya kan yang si cowok yang terima perkataan ini kan langsung dia berpikir gini. Dia berpikir gini. Loh, kok aku jodohnya? Sementara yang ini siapa? Kan gitu ya. Yang ini mau dibawa kemana ini? Jangan-jangan si cewek itu yang suka sama dia. Nah itu dia. Selidik punya selidik. Udah agak lama atau udah lama rasa itu dipendam semenjak join di FC, di Komsel itu kan. Jadi dibilangnya aku suka sama dia, katanya gitu. Jadi ada yang seperti itu juga kan di pelayanan ya. Dia bilang gini, apa resolusimu di 2025? Ini baru-baru ini cerita. Masih hangat ini, masih hangat nih. Saya tanya ini dengan satu orang loh. Apa resolusimu 2025? Cewek, gadis. Oke. Apa resolusimu 2025? Bilang, apa sih? Mau tahu-tahu aja gitu. Ya, kepo gitu. Ya kan nggak salah kan? Ya ada orang resolusinya tahun 2025 gajinya naik, jabatannya naik kan gitu kan? Ya nggak salah gitu. Jadi saya tanya, apa resolusimu tahun 2025? Lalu dia bilang, saya mau jadi apa sih namanya? Saya mau punya pasangan anak Tuhan yang baik. Saya percaya Tuhan kasih itu sama saya, gitu ya. Yang terbaik lah. Versi Tuhan, dari Tuhan. Ya, kalau versinya Tuhan ya. Lalu saya bilang gini, oh gitu. Pacarmu yang kemarin gimana? Lalu dia masih bilang, lanjut. Dia bilang, ya masih gitu. Saya bilang gini, kamu doakan pacarmu jadi anak Tuhan atau kamu memang berharap anak Tuhan datang gitu. Kalau kamu berharap anak Tuhan datang, harusnya ini sudah. Kalau ini memang gak anak Tuhan ya. Kalau pacarmu hari ini gak anak Tuhan, ya tinggalin aja. Kalau memang kamu berharapnya anak Tuhan kan gitu kan. Jadi saya bilang gitu. Nantilah. Biar aja lah Tuhan yang ngatur dengan segala caranya. Loh ini, masa iya Tuhan kasih anak Tuhan tapi berkedok pencuri pacar orang kan nggak mungkin kan gitu. Jadi nah ini dia. Jadi kita ini terlalu lemah, terlalu terbiasa dengan sedikit-sedikit apa yang dibilang Tuhan. Nggak salah, memang itu gaya hidup kita seharusnya. Cuman harusnya kalau apa yang dibilang Tuhan itu menjadi pedoman dan itu nggak bisa bergeser. Nggak goyang gitu ya, nggak goyang ya. Iya itu dia. Mau sekarang, mau 25 tahun, apalagi yang jomblo-jomblo ini, dengar nih. Jangan bilang waktu Tuhan yang terbaik. Lalu kalau itu sering tuh. Nah, kalau Tuhan bilang samamu umurmu 40 baru ketemu jodohmu, bagaimana? Terima nggak? Terima nggak? Pasti jawabnya, janganlah gitu. Tuhan itu bukan waktu Tuhan yang terbaik. Waktumu itu bukan waktunya Tuhan kan gitu kan. Jadi harusnya ya kita sebagai orang percaya ini kan ya Tuhan, saya mau sebelum umur sekian gitu. Kalau tidak, jadilah kehendakmu bagiku gitu. Lalu ajari aku supaya aku mengerti kehendakmu. Bukan, enggak lah, kalau 40 enggak mau lah aku gitu. Ada orang pernah bilang gitu sama saya kan. Ini lucu. Ini saya di pelayanan ketemu dengan orang-orang berbagai-bagai jenis. Hitam, kuning, putih dan semua ada di situ. Semua ada gitu. Lalu saya pernah bilang sama dia tentang seperti ini kan. Tapi dia bukan jodoh lah. Lalu dia bilang, saya di umur 50 saya harus punya gelar doktor. Saya harus
punya mobil, punya rumah, punya tabungan dan segala macam. Itu oke, nggak salah Nggak kan? salah, nggak Itu salah. bagus, gitu kan? Karena dia pikirkan masa depannya. Lalu saya bilang gini, kira-kira kalau umur 30, ini kan umurnya belum sampai 30 ya. Saya bilang, kalau umurmu pas di 30 Tuhan panggil pulang ke surga gimana itu? Nih, oh janganlah. Masa jadi nggak terjawab lah cita. Ya kan sekarang yang pemilih hidup kita kan Tuhan. Gimana? Tuhan, Gimana iya. dong? Gimana dong? Ya janganlah langsung bahas mati. Nanti-nanti aja itu. Jadi ada gimana ya, agak kadang-kadang kita ini kan sudah ya bilangnya percaya gitu. Cuman apa yang dia omongkan dan apa yang dia lakukan itu nggak sesuai dengan apa yang dia percaya. Misalnya Gitu. ketika agak digoyangkan dikit langsung apa ya? Oh Langsung iya. goyang ya. Ih janganlah langsung kayak gitu ya. Betul, namanya. betul. Ada yang seperti itu. Dia, janganlah aku belum siap. Loh tadi bilang waktu Tuhan yang terbaik. Kalau enggak waktumu aja dong gitu ya. Berarti sebenarnya bukan waktu Tuhan ya. Ya. Waktu kita. Waktu Waktu kita. dia sebenarnya. Tuhan ikut waktuku ya gitu. Sebenarnya gitu kan. Kan gitu. Iya Bukan, betul. Tuhan aku mau ikut waktumu. Bukan gitu. Jadi Tuhan ikut waktu saya ya. Kalau di status-status medsosnya indah-indah kali tuh. Waktu Tuhan yang terbaik. Udah umur segini jodoh belum datang. Tapi aku yakin percaya waktu Tuhan yang terbaik. Ya, aku pernah komen-komen itu, debat kayak gini juga debatnya. Jadi berantem di komentar itu. Jadi yang jomblo, kalau saya lihat ya orang yang coba buat kasih status pesan-pesan ini dulu teman-teman yang jomblo ya. Jadi masa iya jomblo terus gitu, nggak mungkin ya. Tapi kan saya ingat gini, saya harus bilang sama kita semua gini, bahwa kalau kita jomblo pun nggak salah. Ya. Lalu kalau kamu bikin waktu Tuhan, kamu harus percaya waktu Tuhan. Kalau belum tahun ini, tahun depan, belum tahun depan, ya pasti ada waktunya gitu. Tapi jangan langsung tahun ini Tuhan, gitu. Iya. Tapi kamu bilang tadi waktu Tuhan yang terbaik. Lalu kamu bilang tahun ini Tuhan, aku nggak mau tahun depan. Nah, seakan-akan kita paksa Tuhan, Iya. ikuti aku gitu. Jadi untuk teman-teman yang jomblo, jangan pakai jawaban berpasrah supaya kelihatan rohani gitu. Nggak apa-apa. Lebih baik apa adanya gitu ya. Kamu percayanya kapan gitu. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik. Ya udah ikuti aja waktu Tuhan. Kalau tahun ini belum ada, ya oke waktu Tuhan. Sabar lah ya. Iya, waktu Tuhan, bukan waktumu. Kalau kamu paksanya tahun ini harus ada, berarti waktumu dong. Iya, bukan waktu Tuhan itu. Nah, itu dia. Jadi yang teman-teman ya percaya aja waktu Tuhan yang terbaik gitu. Jadi ikuti waktu Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Makin kamu paksa makin lama itu nanti datang. Itu dia. Gitu ya. Nah, soal mendengar suara Tuhan itu ini di kalangan apalah ya, dibilang pastor atau pendeta atau hamba Tuhan. Pernah nggak Bang Johnson dengar kayak gitu? Contoh dia menggunakan kata mendengar suara Tuhan ini untuk menguntungkan diri sendiri. Misalnya dimanipulasilah jemaatnya. Kata Tuhan harus kasih mobilmu sama pelayanan, harus kasih uangmu sama pendeta gini. Pernah nggak dengar kasus kayak gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah ada kasus seperti itu. Yang dia bilang ada satu orang wanita karir ya, pengusaha, kemudian ada usahanya di sana di sini gitu. Kemudian dia bilang gini, dia ada satu hamba Tuhan ya, saya nggak sebut pastor ya. Ini oknum ya, jangan digeneralisir semua. Kemudian dia bilang gini, Ibu, Tuhan bilang ibu akan meningkat nanti ini dan segala macam dalam segi usaha dan segala macam. Tapi ibu harus berikan ke pekerjaan Tuhan yang ada sekarang. Untuk pekerjaan Tuhan. Nah menurut saya nggak salah kalau dia berikannya untuk pekerjaan Tuhan dan penggunaannya untuk pekerjaan Tuhan. Nah tapi kalau lebih daripada itu, ini bahaya. Iya betul. Iya. Jadi penggunaannya pada waktu itu, ini ceritanya dia mau jual tanah. Waktu itu ibu ini disuruh jual tanah supaya untuk pelayanan gitulah ya. Nah, kemudian panjang kali lebar, ternyata si ibu ini kecewa di beberapa hari kemudian karena si oknum tadi yang bilang demikian jadi toko emas berjalan. Kelihatannya gitu. Iya. Dan beberapa dalam 1 atau 2 tahun ke depan setelah itu belum ada hal yang bertambah dalam pelayanan. Contoh
gedungnya yang ditambahkan atau bagaimana Atau bagaimana, belum. direnovasi gitu. Belum ada, Oh. masih seperti biasa gitu. Heeh. Jadi perkataan kata Tuhan ini dan itu yang membuat dia mulai ciut, nggak mulai datang, nggak mau lagi ke gereja, sakit hati dengan orang-orang demikian gitu. Jadi sebenarnya kalau memang tadi Tuhan bilang itu dan itu akan terus berlangsung. Memang Tuhan bilang memberi supaya Iya bisa iya iya. diberkati gitu. Jadi waktu dia memberi memang rencananya itu. Hanya memang karena oknum tadi dia bilang atas nama Tuhan ya. Iya. Waktu dia bilang atas nama Tuhan dan kelihatannya rohani banget gitu. Heeh. Lalu dikasih, ya kalau Tuhan yang minta. Si ibu ini tahu dia kasih aja. Namun akhirnya ya begitulah. Nggak jadi Nggak ada. Jadi si ibu ini sampai hari dibantu. ini jadi orang yang hopeless ya atau apatis ya namanya ya. Tapi keluar dari Keluar gereja dari, tuh, keluar? bukan keluar, masih di gereja itu, cuman Sebagai jemaat biasa? sudah tidak aktif lagi. Sudah Oh. dia datang kapan dia mau gitu. Iya iya. Dan kalau ada yang demikian-demikian lagi dia udah mulai Udah nggak lagi ya? udah mulai enggak lagi. Nah itu dia. Jadi Hmm. ya ada oknum-oknum yang bisa membodoh-bodohi seperti itu Iya gitu, iya iya. dengan atas nama Tuhan. Ya, Memperkaya diri ya? saya ini real ya, real story ya, bahwa saya pernah lihat si itu. Saya pernah tanya si ibu itu kenapa dan bagaimana, kemudian dia jawab, ya itu Begitulah karena ceritanya. itu keadaannya. Saya pun nggak tahu. Oh. Saya mau ngomong dari segi mana gitu kan. Iya iya iya. Ya walaupun saya layani pelan-pelan, ya biarlah Tuhan yang mengubahkan hatinya karena kepahitan hatinya itu dengan yang itu. Jadi kita mengedukasi lah ya, tujuan video ini mengenai suara Tuhan ini kira-kira apa nih yang harus pesan-pesan intinya kita sampaikan buat umat-umatnya supaya tidak tertipu atau terkecoh dengan oknum-oknum suara Tuhan. Ya, coba Ya, Bang jadi Jansen sampaikan dulu lah. jadi caranya gini teman-teman, kalau Tuhan ngomong sama kita, saya nggak salah, sekali lagi ya, saya bukan anti karunia. Sekalipun mau karunia apapun itu, saya nggak anti dengan itu. Tapi firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Jadi kalau kamu dengar suara, lalu kamu uji, harus kamu uji kebenarannya. Ya, cara mengujinya gimana? Ya, jangan langsung dipercaya dan dilakukan gitu. Uji lagi, minta lagi, berdoa lagi, semakin kuat lagi berdoanya. Tuhan, betul atau tidak ini? Nanti ada konfirmasi tertentu dalam hal-hal tertentu. Jadi kalau dengar itu jangan langsung tangkap. Jangan langsung percaya dulu ya. Langsung dilakukan. Ya memang firman Tuhan harus dilakukan, cuman harus diuji. Makanya didoakan lagi, benarkah, benarkah. Saya percaya gini, saya ingat Gideon, seorang pengecut di Alkitab. Ya di bangsa Israel waktu itu dia dianggap pengecut lah. Karena apa? Karena waktu bangsa Filistin datang ke kampung halamannya, mereka dijajah, dijarah, semua tanaman mereka diambil. Waktu Gideon waktu orang Filistin datang, Gideon itu bersembunyi. Bersembunyi dia karena takut. Lalu Tuhan bilang gini sama dia, aku menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Tapi dia nggak semata-mata langsung, ya memang Tuhan menyertai aku. Nggak begitu. Lalu dia bilang gini, Tuhan aku buat ini. Kasih tanda bagiku. Kalau memang Tuhan suruh aku, Tuhan bilang aku pahlawan yang gagah berani, buatlah ini. Dia waktu itu dia buat kulit lembu, lalu diletakkan di satu tempat di luar ya. Kemudian kan embun ya biasa pagi-pagi. Dia bilang, Tuhan kalau dia nggak basah, sekelilingnya basah, berarti memang Tuhan gitu. Nah malam hari itu terjadi seperti itu. Sekelilingnya basah, kulit lembu ini nggak basah. Lalu kemudian dia berdoa lagi besoknya. Dia bilang, Tuhan saya buat lagi ini. Kalau kulit lembu ini basah dan sekitarnya nggak basah, saya percaya memang Tuhan gitu. Nah, waktu dia minta itu Tuhan konfirmasi lagi, dibuat lagi. Berarti lebih dari sekali. Seperti daripada yang dia bilang. Nah itu jadi dikonfirmasi. Ya. Kalau memang Tuhan yang bilang, ada konfirmasi gitu. Dan tetap. Nggak berubah-ubah. Ini masih momen Natal saudara ya. Apalagi tadi tentang jodoh ya. Saya kata Tuhan, kamu jodohku gitu. Nah, waktu dibilang seperti itu harusnya 2 orang terkonfirmasi saudara. Harusnya. Jadi, waktu Tuhan harusnya ngomong sama saya bahwa si wanita ini adalah jodoh saya, maka dia pun merasakan demikian dari Tuhan. Si pria pun harus. Ya, ada tanda. Ada kasusnya di Alkitab loh. Waktu Maria didatangi malaikat Tuhan bilang,
bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia menamainya Immanuel. Itulah Yesus yang kita rayakan Natal ini. Saudara, waktu si Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, setelah malaikat Tuhan mendatangi Maria, malaikat Tuhan pun mendatangi Yusuf. Yusuf, Gitu. iya. Yusuf, kamu orang tulus hati, jangan tinggalkan si tunanganmu Maria itu. Bahwa dia akan itu karunia Roh Kudus terjadi baginya gitu. Jadi konfirmasi, makanya Yusuf teguh hatinya. Oh, si Maria nggak jahat gitu. Itu dia. Jadi ada konfirmasi kalau itu berbicara ya seperti itu. Makanya jangan asal-asal lah gitu. Jangan asal-asal. Jadi kebanyakan orang asal-asal. Ya, sikit-sikit klaim, sikit-sikit klaim. Ya itu saya ini dulu yang dua klaim itu sebenarnya seperti apa sih? Itu banyak kali kulihat pendua-pendua syafaat dikit-dikit. Tuhan, kami klaim. Saya ya gini ya, di pelayanan di gereja saya bilang sama teman-teman pelayan, kita jangan berdoa hari Minggu itu supaya hujan berhenti. Oke, kalau hujannya lagi datang pun kita berdoa Tuhan hujan berhenti. Enggak, itu enggak salah. Cuman Tuhan setiap hari Minggu kita berdoa, Tuhan hujan tidak boleh datang. Hujan tidak boleh datang supaya kami datang beribadah. Saya mau bilang gini saudara, ada petani di sekitar sana lagi berdoa supaya datang hujan. Iya, kayak mana itu ya kan? Ada tukang es, ada tukang gorengan yang berdoa supaya hujan datang. Kan panas-panas enak makan. Dingin-dingin enak makan goreng ya, gitu ya. Atau mie ayam gitu. Jadi ada orang yang lagi berdoa untuk itu. Apakah Tuhan nggak memelihara mereka? Kan gitu kan? Tuhan perlu memelihara mereka. Yang perlu didoakan, Tuhan, kalaupun hujan besok, kasih kami hikmat supaya kami bisa datang ibadah. Paling tidak kan ada payung. Kalau naik motor pakai mantel, jas hujan gitu. Sekarang lo zamannya canggih lo gitu kan. Jadi kadang-kadang kita terlalu sepele dengan hal itu. Ada lagi orang bilang, Tuhan kalau hujan datang pindahkan ke laut. Saya pikir gini, apakah Tuhan nggak memelihara orang di laut? Nelayan itu? Para nelayan dalam perjalanan mau pergi. Tuhan, kami berdoa supaya kami tiba dengan selamat. Tanpa kekurangan ada satu apapun. Ini bahasa yang ngeri. Menurut saya kekurangan satu apapun. Kita waktu dalam perjalanan, bensin kita berkurang. Kan gitu ya. Duit berkurang. Duit kita ya tentu berkurang. Ongkos ya. Nah, itu lagi. Yang perempuan, lipstiknya itu berkurang di jalan. Jangan bilang gak berkurang satu apapun gitu. Jadi menurut saya, bahwa ini adalah satu yang ini kelemahan kita. Kayak berlebihan ya bahasanya. Iya. Seharusnya waktu ya ada nanti orang bilang kan Tuhan mengerti. Iya, betul Tuhan mengerti. Tapi tetangga di samping waktu kamu berdoa belum tentu dia mengerti. Nah ini akan disalah arti gitu. Jadi kalau kita berdoa seharusnya dalam perjalanan, Tuhan berkati saya di perjalanan, tuntun perjalanan saya sampai saya selamat ya. Dan saya berdoa supaya saya selamat di perjalanan. Apapun yang terjadi saya percaya Tuhan yang pimpin saya gitu. Lalu ya mengucap syukur lagi gitu kan. Dalam perjalanan pun kita berdoa Tuhan berkati saya di perjalanan lancar. Itu dia. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, ada yang pernah berdoa seperti itu, bocor ban. Yang disalahkan Tuhan. Siapa mau disalahkan? Tuhan. Tuhan yang bocorkan bannya. Enggak paku. Aduh. Nanti disclaimer lagi kan. Tuhan bilang lewat mana? Ayo. Kenapa kau lewati jalan paku? Kan gitu kan. Iya. Kan gitu loh. Jadi nanti jadi seperti itu. Jadi ngambang jauh, tertarik jauh. Jadi kalau berdoalah. Kemudian Tuhan Yesus kan ajari. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Gitu dia. Bukan. Sikit-sikit klaim. Saya tahu kita anak Tuhan. Saya tahu kita anak raja segala raja. Tapi bukan berarti kita segala sesuatu kita klaim. Seakan-akan hidup kekristenan kita itu tukang klaim gitu. Kayak nyuruh Tuhan ya, ngatur-ngatur gitu. Tuhan lah itu ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Siapa yang Tuhan sekarang? Itu dia. Jadi, nah itu dia. Jadi itu edukasi bagi kita semua teman-teman. Saya sekali lagi ya, saya disclaimer, saya bukan orang yang anti karunia Roh Kudus. Iya, sama sih aku. Saya nggak anti itu. Saya sangat setuju dan itu harus ada supaya semua yang teman-teman yang melayani, semua orang-orang yang melayani ada semangatnya. Karena apa? Dia ditambahkan karunia. Makanya kan kalau berdoa untuk pelayan kan karunia, berikan karunia talenta Tuhan. Beda-beda. Ya. Beda-beda. Makanya dibilang satu tubuh kan. Enggak semua tubuh ini kita tangan, enggak semua tubuh ini gigi gitu. Ada gunanya gitu. Ada karunia mengajar, ada karunia mendengar suara Tuhan. Karunia nubuat-nubuat ini banyak lah. Horas Podcast Selaban.